Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang sekali Bu Alif bisa bertemu lagi dengan kalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Anak-anak, biasakan diri kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita dapat berjumpa di kelas seperti biasa. Meski pandemi membuat tahun ini menjadi tahun yang sulit bagi kita semua, kita tidak boleh menyerah. Ayo semangat! Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang meneladani karakter unggul tokoh dalam teks biografi. Hari ini kita akan mempelajari aspek makna dalam teks biografi, pola penyajian teks biografi, struktur teks biografi, kebahasaan teks biografi, dan langkah-langkah menceritakan kembali isi teks biografi. Berdoa dulu yuk sebelum belajar. Sekarang, ayo kita mulai. Berdasarkan contoh-contoh teks biografi yang telah kita pelajari sebelumnya, tampak bahwa teks biografi banyak menggunakan istilah yang berkaitan dengan kehidupan tokoh itu sendiri. Biografi tentang seorang sastrawan banyak menggunakan istilah kesastraan seperti konflik, drama, kejadian, teater, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan biografi seorang ilmuwan yang di dalamnya banyak ditemukan istilah matematika dan ilmu-ilmu eksakta seperti arus, minus, algoritma, aliran, dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu dapat kita sebut sebagai kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan dengan suatu bidang dan mempunyai makna khusus terhadap bidang tersebut. Pemaknaan kata-kata teknis itu sangatlah diperlukan untuk memudahkan kita dalam memahami isi biografi tersebut secara keseluruhan. Supaya dapat menceritakan kembali isi dari teks biografi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pola penyajian karakter unggul dalam teks biografi, yaitu pola penyajian secara langsung, pola penyajian secara tidak langsung, dan pola penyajian dengan deskripsi tindakan tokoh. Perhatikan contoh yang Ibu berikan berikut ini ya. Pola penyajian secara langsung. Georsa adalah anak yang memahami kondisi orang tuanya. Ia tidak pernah menerima dan tidak pernah meminta uang saku. Jika ingin makan siang, ia harus pulang saat istirahat sekolah. Penulis secara langsung menyatakan bahwa Georsa adalah anak yang memahami kondisi orang tuanya. Karakter unggul tokoh tersebut dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat dalam kalimat-kalimatnya. Pola penyajian secara tidak langsung. Semua anak mama tidak manja dengan uang, sebab kami tidak punya uang, tutur Mama Nel. Tidak bisa jajan, untuk naik taksi saja mama sering tidak punya uang. Kalau Oge mau makan harus pulang ke rumah, katanya. Mama Nel, ibu Georsa, menyatakan bahwa anak-anaknya termasuk di dalamnya Georsa adalah anak-anak yang bisa mengerti keadaan orang tuanya. Penulis memaparkan keunggulan tokoh dengan cara menghadirkan tokoh lain. Tokoh lain ini secara tidak langsung menceritakan atau memberikan pernyataan tentang karakter unggul tokoh. Pola penyajian dengan deskripsi tindakan tokoh. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Melalui pola penyajian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangannya. Bagaimana? Sudah jelaskan perbedaannya? Terkait strukturnya, teks biografi dibentuk oleh beberapa bagian. Pertama, orientasi.
Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Informasi tersebut berkenaan dengan latar belakang kehidupan tokoh atau pengenalan tokoh, yakni kisah ketika kecil dan keadaan keluarga. Kedua, kejadian-kejadian penting. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Ketiga, reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Berikut contohnya. Orientasi. Pahlawan kemerdekaan nasional kelahiran Lampadang Aceh tahun 1850 ini sampai akhir hayatnya sangat teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Tengku Umar Ibrahim Lamnga, suami pertamanya, dan Tengku Umar, suami keduanya, adalah pejuang-pejuang kemerdekaan, bahkan juga pahlawan kemerdekaan nasional. Kejadian-kejadian penting. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya atau tepatnya pada tahun 1880, Cut Nyak menikah lagi dengan Tengku Umar, kemenakan ayahnya. Sumpahnya yang hanya akan menikah dengan pria yang bersedia membantu menuntut balas kematian suami pertamanya benar-benar ditepati. Tengku Umar adalah seorang pejuang kemerdekaan yang terkenal banyak mendatangkan kerugian bagi pihak Belanda. Tengku Umar telah dinobatkan oleh negara sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Reorientasi. Perjuangan dan pengorbanan yang tidak mengenal lelah didorong karena kecintaan pada bangsanya seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi generasi berikutnya. Atas perjuangan dan pengorbanannya yang begitu besar kepada negara, Cut Nyak dinobatkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 2 Mei 1964. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam teks biografi yang meliputi kata hubung atau konjungsi yang dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Rujukan kata yang berhubungan dengan kata ganti orang atau pronomina persona dan kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk. Kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva. Dalam teks biografi terdapat kata-kata yang menunjukkan urutan waktu, aktivitas atau peristiwa, dan tempat. Dari teks biografi, kita bisa belajar tentang susah dan senang, serta lika-liku mengarungi kehidupan. Hidup ini banyak tantangan, akan tetapi dengan ketegaran, kerja keras, dan bertawakal, semuanya dapat dilalui dengan baik, bahkan berujung pada kesuksesan. Nilai-nilai semacam inilah yang dapat kita peroleh dari teks biografi. Dengan banyaknya manfaat dari suatu teks biografi, teks ini menjadi penting untuk diceritakan kembali pada orang lain. Keteladanan-keteladanan yang ada pada tokoh itu diharapkan bisa menular pada banyak orang. Teks biografi syarat dengan nilai-nilai keteladanan. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari sikap ataupun perjalanan hidup tokohnya, di samping tingkah laku buruk yang tidak patut kita contoh. Oleh karena itu, tidak salah apabila kita berbagi kisah tentang teks biografi dan berbagai cerita ulang lainnya. Kita bisa memperoleh pelajaran-pelajaran berharga dari keteladanan para tokohnya. Untuk mengisahkan kembali isi teks biografi, kita dapat melakukannya dengan langkah-langkah berikut. Pertama, pilihlah seorang tokoh yang layak diteladani. Misalnya seorang ilmuwan, sastrawan, negarawan, pejuang, atau tokoh lainnya. Kedua, mendengarkan atau membaca teksnya hingga betul-betul memahami dan menguasainya. Catatlah bagian-bagian cerita yang dianggap penting dari setiap rangkaian peristiwa yang dialami tokoh itu, seperti pemikiran, cita-cita, karakter, dan hal-hal lainnya yang menjadi ciri khas dari tokoh tersebut. Ketiga,
Apabila dengan lisan, sampaikanlah dengan suara, lafal, dan intonasi yang jelas. Ekspresikan dengan mimik atau raut muka yang sesuai. Keempat, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit dan membingungkan, serta gunakan kalimat yang sederhana. Kelima, perhatikan pula penggunaan ejaan dan tanda bacanya kalau teks itu disampaikan secara tertulis. Bagaimana? Sudah paham kan tentang aspek makna, pola penyajian, struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah penceritaan kembali isi teks biografi? Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.